Tet tet teret tet tet teret tet 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 teret tet. Pomet, podcast komunikasi media global. Halo Sobat HiCast, welcome to Pomet, podcast komunikasi media global. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang diterapkannya bahasa Indonesia di Konferensi Umum UNESCO. Nah, pada obrolan santai kali ini kita sudah kedatangan dua pemateri kita nih. Yang pertama ada Fanya. Halo Fanya. Nah, yang kedua ada pembicara kita yaitu Aska. Halo, selamat siang. Selamat siang. Nah, langsung aja kita bahas ke topik pembahasan kita kali ini ya. Nah, topik kita yang pertama itu adalah membahas pengakuan bahasa Indonesia. Nah, langsung aja gue mau nanya nih ke pembicara kita ya. Belakangan ini kan sedang hangat nih berita bahwa bahasa Indonesia itu ditetapkan sebagai bahasa resmi di Konferensi Umum UNESCO. Nah, kira-kira dari pembicara sekalian bisa ngejelasin nggak sih nih ke viewers kita gimana sih latar belakangnya serta prosesnya nih? Mungkin dari Fanya atau Aska mau jawab dulu? Mungkin Fanya duluan kali ya. Boleh. Kalau dari latar belakangnya sendiri kan kita tahu nih bahasa Indonesia itu udah diikrarkan di Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan udah jadi bahasa resmi bahasa negara yang udah ditetapkan juga di Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia itu juga ternyata punya lebih dari 52 penutur loh dan menjadi kurikulum di 52 negara di dunia dengan jumlah 150.000 penutur asing. Dan bahasa Indonesia juga berperan sebagai penghubung antar etnis yang beragam di Indonesia dan sebagai sarana komunikasi antar bangsa. Nah, kalau dari Aska bisa nggak sih jelasin ke viewers kita kayak kalau tadi kan udah latar belakangnya nih. Nah, mungkin Aska bisa ngejelasin ke viewers kita gimana prosesnya. Oke, rumusan bahasa Indonesia ini teman-teman dimulai pada saat sidang umum UNESCO yang bermula dari diskusi antara duta besar RI untuk Perancis dan wakil tetap delegasi RI untuk UNESCO yang dimulai pada bulan Januari 2023 yang menyadari kemungkinan bahasa Indonesia ini bisa diakui sebagai bahasa resmi konferensi sidang UNESCO. Potensi inilah kemudian yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan dari bulan Januari kita move ke bulan Februari teman-teman, di mana diadakan pertemuan nih antara wakil delegasi tetap RI untuk UNESCO yaitu Bapak Nishat Jaya Sundara dan juga pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri dan juga wakil dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Mereka berbincang di sana teman-teman sehingga di bulan Maret 2023 perwakilan RI atau ambasador duta besar Muhammad Umar mereka menyampaikan proposal nominasi bahasa Indonesia kepada Sekretariat UNESCO untuk dapat dimasukkan ke dalam sidang agenda Dewan Eksekutif UNESCO pada 10 sampai 24 Mei 2023. Tidak hanya itu saja teman-teman. Di antara waktu 10 sampai 24 Mei 2023, Dewan Eksekutif UNESCO mengadakan sidang yang mengangkat agenda membicarakan usulan pemerintah Indonesia. Jadi si UNESCO-nya ini menganggap bahwa usulan dari pemerintah Indonesia ini bisa dijadikan opsi bagaimana bahasa Indonesia ini dijadikan sebagai salah satu bahasa dalam sidang umum agenda UNESCO. Dan dari bulan Mei kita move ke bulan November, tepatnya pada 8 November 2023, delegasi Indonesia yang terdiri atas Kepala Badan Bahasa Kemendikbud yaitu Bapak Aminuddin Aziz, wakil delegasi tetap RI untuk UNESCO Bapak Ismunandar dan Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa Bapak Iwa Lukmana mempresentasikan usulan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO. Saudara Hendra dan Saudara Fanya, di mana dalam sidang resminya ini UNESCO berhadapan dengan pemerintah Indonesia dan juga di hadapan legal komite UNESCO di kantor pusat UNESCO di Perancis. Proposal inilah yang membuat bagaimana bahasa Indonesia ini bisa diangkat menjadi salah satu bahasa resmi dalam sidang agenda umum UNESCO. Begitu kalau dari pengusulannya, saudara ini. Kalau begitu kan dari pengusulannya, nah mungkin dari pembicara satu Fanya bisa kasih tahu sih kayak pasti viewers kita sudah kasih tahu latar belakang pengusulannya.
Nah pasti dari dua itu pasti ada hasilnya kan. Nah ada keputusan sidang. Nah mungkin dari Fanya sendiri bisa dijelasin ke viewers kita kayak apa sih hasil keputusan sidangnya itu? Baik, jadi pada tanggal 20 November 2023, sidang pleno UNESCO itu memutuskan untuk menerima usulan pemerintah Indonesia terkait menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Dengan demikian, bahasa Indonesia telah resmi menjadi bahasa ke-10 dari sidang umum UNESCO dan bersamaan dengan 6 bahasa resmi PBB lainnya, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, Mandarin, Rusia, Prancis, dan Spanyol, serta bahasa negara anggota negara UNESCO lainnya, yakni ada bahasa Hindi, Italia, dan juga Portugis. Dengan ditetapkannya hal ini, maka bahasa Indonesia secara resmi sudah bisa dipakai sebagai bahasa sidang. Selain itu juga dokumen-dokumen sidang umum juga dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oh, jadi keputusan itu. Oke. Mungkin bagi viewers kalau misalnya masih kurang jelas nanti bisa tanya di kolom komen ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke topik yang kedua, yaitu membahas pentingnya pengakuan bahasa Indonesia. Nah, di topik kedua ini gue juga ada pertanyaan nih. Nah, sebelumnya itu kan kita semua udah diberitahu ya bagaimana sih proses dan latar belakangnya sehingga bahasa Indonesia itu ditetapkan sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Nah, sekarang gilirannya gue mau nanya sih ke pembicara kedua kita tuh Aska ya. Nah, kita tuh kan menurut Aska sendiri seberapa penting sih bahasa Indonesia dalam kegiatan di UNESCO? Ini pertanyaan menarik sih Andrew. Betul. Tapi sebelum itu kita minum dulu nggak sih? Iya boleh, ayo minum. Ayo, biar nggak serat iya, ya. betul. Nah, apa sih tadi pertanyaannya? Yang bagaimana sih seberapa penting bahasa Indonesia ini sebagai bahasa UNESCO? Menurut saya kan, di sini saudara-saudari Fanya, ya tentu sangat penting ya teman-teman. Kalau dari pribadi saya sendiri sebagai pengamat, bagaimana sih bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO. Dengan adanya penetapan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa sidang resmi dalam UNESCO, kita sebagai warga Indonesia ini bangga. Kalau saya nanya kembali nih kepada MC kita saudara Andrew, bangga nggak saudara? Bangga sih. Ini bangga kan? Dengan bagaimana nggak saudara Fanya? Tentu saja bangga dong. Tentu bangga kan? Nah, itu yang kita harap, itu yang kita banggakan atau yang kita rasakan itu dari adanya bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang diangkat oleh UNESCO. Dan bahasa Indonesia ini bisa bersaing loh. Kita tidak hanya membahas tentang infrastruktur suatu negara, bahkan bahasa pun yang mungkin semua orang dianggap biasa itu baru bahasa. Kita bahasanya bisa bergaul dengan beberapa bahasa yang setelah lama di dalam PBB atau UNESCO itu seperti bahasa Inggris, Perancis, Arab, Tiongkok, Rusia maupun Spanyol. Kita bisa dari mulai bahasanya. Dan bagaimana sih Andrew ini? Kita ini dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 menyatakan bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lambang kebangsaan yang tertulis bisa meningkatkan fungsi bahasa Indonesia ini menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Kalau saya mengutip dari pasal 44 ini ayat 1, bahasa Indonesia ini menjadi sebuah kemajuan ya. Bagaimana bahasa ini kita mungkin pengusulan sudah diterima dan hasilnya sudah diketok palu, sudah ditetapkan oleh UNESCO itu sendiri. Yang pasti kan bertahap kan, tidak mungkin maksudnya tidak akan sekarang bahasa Indonesia ini akan digunakan dalam sidang umum UNESCO secara bertahap dan nanti sistematis. Yang tadi yang saudari Fanya sebutkan bahwasanya hasil sidang rapat UNESCO itu akan diterjemahkan. Yang bagaimana dari hasil penerjemahannya ini akan dilahirkan secara bertahap, sistematis dan akan berkelanjutan tentunya. Tidak hanya di UNESCO, mungkin nanti akan kembali bertahap dalam Europol atau Interpol di dunia internasional. Kita bangga sih dengan kemajuan ini dan tentunya kita bersyukur dengan wakil tetap delegasi RI kita di UNESCO dan juga dubes kita yang ada di Prancis yang berani mengusulkan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa yang akan dijadikan sebagai bahasa dalam sidang umum UNESCO. Begitu saudara. Jadi bisa dibilang
intinya bangga lah ya Iya. bahasa Indonesia bisa diakui sama negara-negara. Betul. Siapa sih yang nggak bangga? Kita bangga nggak sih kita keluar negeri? Bangga. Ini bahasa kita loh, bahasa ibunya kita dipakai oleh semua dunia. Ratusan negara dipakai dalam sidang UNESCO dengan bahasa Indonesia. Tentu suatu kebanggaan tersendiri. Mungkin teman-teman yang menonton juga adalah merasa kebanggaannya, rasa bangganya itu entah 1 atau 0,1 itu pasti ada rasa bangga kan. Jadi kita bisa mempermudah, jadi kalau jalan nggak usah pusing-pusing Betul. bahasa Inggris. Ya, betul bahasa Inggris terus kan. Nggak usah pusing-pusing Betul, bahasa betul. Inggris. Siapa tahu nanti pas di bandara di pelangnya jalur exit ada tulisan keluarnya kan gitu. Iya bisa. Bisa kan tuh, bisa begitu sih. Bisa. Begitu pandangan saya di data yang saya ambil. Oke. Nah, abis ini kita udah bicara tentang gimana sih tanggapan pembicara tentang ditentukan Indonesia sebagai bahasa umum konvensi umum UNESCO. Nah, Saya izin saya aus. oke, Ya. boleh silakan minum. Nah, abis ini kita akan lanjut ke topik ketiga, yaitu dimana kita akan membahas tentang dampaknya dari ditetapkannya bahasa Indonesia di konvensi umum UNESCO secara global. Nah, kita kan mau membahas tentang dampak globalnya nih dari penetapan bahasa Indonesia sebagai konferensi umum UNESCO. Dan mungkin sekarang kita langsung tanya aja kali ya ke pembicara kita nih. Nah, setelah kita sudah membahas tentang latar belakang proses ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa umum UNESCO serta pentingnya pengakuan bagi Indonesia nih. Tentunya kan hal tersebut memiliki dampaknya di dunia global nih. Nah, buat kedua pembicara kita mungkin bisa nih kasih tahu ke viewers kita yang sedang nonton kira-kira apa sih dampak global itu ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi konferensi umum UNESCO. Mungkin siapa dulu bisa jawab? Mungkin dari Fanya dulu aja. Oke, Pan. Mungkin dampak yang pertama itu ya tentu ya udah pasti jadi mempermudah akses dan partisipasi Indonesia dalam berbagai program dan kegiatan dari UNESCO. Dan dengan diresmikannya bahasa Indonesia ini, maka bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa sidang dan dokumen-dokumennya itu jadi bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yang mana hal ini akan memudahkan kegiatan dari para delegasi Indonesia untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai agenda dari UNESCO. Dan selain itu juga yang kedua, meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang kaya dan bersejarah di dunia. Bahasa Indonesia itu kan memiliki lebih dari 275 juta penutur dan menjadi kurikulum di 52 negara di dunia dengan setidaknya 150.000 penutur asing. Maka dari itu, pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO, maka bahasa Indonesia akan mendapatkan perhatian dan penghormatan terkhususnya yang lebih besar dari dunia internasional, serta menjadi inspirasi bagi bahasa-bahasa lain yang ingin berkembang dan berkontribusi dalam dunia global. Boleh saya tambah? Oh, boleh. Dampak ketiga ya yang saya pernah yang pernah saya tuliskan juga, yang pernah saya rangkum, yaitu adalah berkontribusi terhadap perdamaian, keharmonisan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Maksudnya apa? Bahasa Indonesia adalah bahasa yang mencerminkan kekayaan kan dan keberagaman budaya di Indonesia dengan jumlah populasi keempat kalau saya tidak salah, yang juga merupakan nilai-nilai yang harus dianut oleh UNESCO, yang harus mempertimbangkan bahasa Indonesia ini bahasa yang penuh makna. Bahasa Indonesia juga memiliki semangat persatuan dan kerjasama antar bangsa yang juga merupakan tujuan dari UNESCO. Dengan menggunakan bahasa Indonesia ini, maka Indonesia dapat berbagi pengalaman mereka, berbagi pemikiran mereka dengan beberapa negara-negara anggota di UNESCO, serta membina hubungan yang lebih erat dan harmonis. Selain itu pula, Indonesia juga dapat berperan aktif dalam mendukung program-program UNESCO yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan seperti pendidikan untuk semua, perlindungan warisan budaya, maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan pemberdayaan media dan informasi. Saya ada tambahan sebenarnya. Bahasa Indonesia ini teman-teman sebenarnya sudah dipakai oleh beberapa negara. Contohnya adalah negara Suriname. Mereka ada di pelosok mereka itu yang menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya Anda lihat di YouTube, Saudari Fanya dan Saudara Andrew, ada di YouTube itu salah satu konten mereka orang Indonesia asli ini ngomong bahasa Indonesia di negara mereka, di kampungnya mereka. Dan hebatnya lagi, mereka bisa ngomong bahasa Jawa. Jadi enggak hanya bahasa ibunya,
Tetapi bahasa anaknya pun orang-orang Suriname itu memakai, dan juga ada museumnya di salah satu konten yang pernah saya tonton itu. Begitu sih saudara itu yang pernah saya rangkum. Oke, terima kasih nih buat pembicara kita ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung aja kali ya ke membahas topik keempat, yaitu membahas tentang peran Indonesia. Nah, pada topik keempat ini kita akan membahas tentang peran Indonesia. Langsung aja kalian nanya ke pembicara lagi nih. Nah, tentunya tuh dalam topik podcast kita kali ini kan kita membahas yaitu ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi konferensi umum UNESCO. Nah, Indonesia itu kan memiliki peran pentingnya sendiri. Dan menurut kalian berdua tuh apa sih peran penting Indonesia, serta bagaimana upaya Indonesia untuk meningkatkan peluang keberhasilan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO? Baik, saya izin jawab. Jadi Indonesia itu memainkan peran penting di kancah internasional melalui beberapa kepemimpinannya seperti di G20, terus di KTT ASEAN pada tahun 2023. Sebagai ketua ASEAN, Indonesia berhasil menghasilkan tema Asian Matters, Epicentrum of Growth, yang menunjukkan komitmennya untuk menjadikan ASEAN sebagai kekuatan penting di dunia. Indonesia juga berhasil menjadi koordinator kemitraan ASEAN AS yang merupakan hubungan strategis antara ASEAN dan Amerika Serikat. Selain itu juga pengakuan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa resmi UNESCO merupakan sebuah komitmen ya untuk Indonesia dalam upaya peningkatan visibilitas dan reputasi Indonesia di dunia internasional. Mungkin ada mau nambahin? Ya. Selain itu, pengakuan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa resmi UNESCO juga akan memperluas akses Indonesia ke informasi dan sumber daya yang UNESCO punya. UNESCO memiliki beberapa macam sumber daya tentunya kan, seperti buku. Mereka punya juga yang mengarah pada artikel dan situs web yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka, kualitas keilmuan mereka, dan juga kualitas kebudayaan mereka. Pengakuan bahasa Indonesia ini juga akan memberikan manfaat bagi Indonesia itu sendiri dan juga negara-negara ASEAN. Adapun manfaatnya, kita ada di sini ada 4 manfaat teman-teman. Yang pertama itu adalah meningkatkan visibilitas dan reputasi Indonesia di dunia internasional. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua adalah memperluas akses Indonesia ke informasi dan sumber daya UNESCO. Yang ketiga, meningkatkan peluang bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan UNESCO. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu memperkuat kerjasama baik itu bilateral maupun multilateral antara Indonesia dan khususnya negara yang ada di ASEAN. Secara keseluruhan, peran Indonesia dalam menetapkan bahasa Indonesia merupakan langkah penting untuk meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional. Langkah ini pula menunjukkan komitmen kita untuk menjaga kepentingan daripada negara-negara ASEAN. Itu sih yang kita bisa ambil dari peranan atau yang bisa kita ambil dari kasus Indonesia ini, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi sidang dalam UNESCO. Begitu sih. Terima kasih buat para pembicara kita ya. Dan terasa kita sudah berada di penghujung acara nih, atau di penghujung podcast komunikasi media global. Nah, kesimpulan dapat kita ambil dari pembahasan tadi adalah penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO merupakan sebuah langkah positif yang akan membawa manfaat bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN. Manfaat dari penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO antara lain yang pertama, mempermudah akses dan partisipasi Indonesia dalam berbagai program dan kegiatan UNESCO. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang kaya akan bersejarah di dunia. Dan yang ketiga adalah berkontribusi terhadap perdamaian, keharmonisan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Fanya. Terima kasih Aska atas waktu yang sudah diberikan meluangkan waktu untuk hadir ke acara Pomet kali ini. Sampai jumpa di episode Pomet berikutnya, Sobat Highcast, dan sampai jumpa. Dadah. Bye, bye, no, 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 no.